Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Wika Dwi Rahayu dengan NIM 2006024. Di sini saya akan mempresentasikan analisis LQ Share Indeks Ketimpangan dan Keuangan Kota Solo. Baiklah, lanjut saja ke materi kita, yaitu mengenai ekonomi regional. Ekonomi regional adalah ilmu regional dalam bidang ilmu sosial yang terpusatkan dengan pendekatan analitis masalah secara khusus, yaitu perkotaan, pedesaan, dan regional. Termasuk ilmu pengetahuan regional sendiri, tetapi tidak terbatas pada teori lokasi atau ekonomi spasial. Pemodelan lokasi, transportasi, analisis migrasi, penggunaan lahan dan pembangunan perkotaan, analisis industri luar, analisis lingkungan dan ekologi, pengolahan sumber daya, analisis kebijakan daerah dan perkotaan, informasi geografi sistem, dan analisis data spasial. Dalam arti luas, setiap analisis sosial yang memiliki dimensi spasial dipakai oleh ilmuwan regional. Selanjutnya adalah ilmu ekonomi regional adalah bagian dari ilmu ekonomi di mana secara spesifik membahas tentang pembatasan wilayah ekonomi dari suatu negara dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang tersedia setiap wilayah ekonomi. Manfaat ilmu regional ini sendiri adalah dalam perencanaan wilayah dan kota antara lain dapat membantu perencanaan untuk menghemat waktu dan biaya dalam proses penentuan lokasi suatu kegiatan proyek. Ekonomi regional memiliki alat analisis yang dapat menunjukkan di bagian wilayah mana suatu kegiatan atau proyek memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, bagian wilayah yang perlu disurvei secara rinci dapat dipersempit untuk menghemat waktu dan biaya analisis dalam ilmu ekonomi. Regional juga membutuhkan biaya yang relatif murah karena dalam banyak hal analisisnya cukup menggunakan data-data sekunder. Selanjutnya yaitu pembahasan kita mengenai Kota Solo. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus mengenal dulu latar belakang Kota Solo ini seperti apa ya. Kota Solo merupakan salah satu kota madya yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada pertengahan 2021, jumlah penduduk Kota Solo sebanyak 76.271 jiwa. Lokasi Kota Solo sangat strategis karena terletak pada persimpangan jalan antar provinsi dan antar kabupaten kota. Dari arah selatan merupakan jalur lintas dari Provinsi Lampung, Provinsi Selatan, dan Provinsi Jambi. Menurutnya, kawasan tersebut dipilih karena melihat keindahan alam serta sejumlah potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Potensi itu antara lain kawasan wisata Gunung Alang adalah salah satunya spot di dunia wisatawan dapat menikmati pemandangan 4 danau sekaligus, yaitu Danau Atas, Danau Bawah, Danau Talang, dan Danau Singkara. Selain itu, wisatawan yang datang ke sana juga dapat melihat 4 gunung mulai dari Gunung Kerinci, Singgalang, Merapi, dan Talamau, serta pemandangan Samudra Hindia bila cuaca memungkinkan. Selain itu, Kabupaten Solo yang bercuaca sejuk juga memiliki hamparan kebun teh yang luas seperti PT, PN, dan masyarakat setempat. Lanjut mengenai Kota Solo, selain ragam keindahan alam tersebut, Kabupaten Solo akan menjadi simpul pengembangan wisata mengingat letak geografisnya, karena kabupaten tersebut berada di tengah-tengah sumber bagian selatan. Akses wisatawan dari sana menuju Kota Sawah Lunto, Kabupaten Sijunjuang, dan Solok Selatan lebih dekat jika dibandingkan dari Padang. Selanjutnya yaitu dari data yang sudah saya lampirkan di makalah tugas akhir saya, yaitu hasil analisis menggunakan LQ dan Share, dapat kita simpulkan bahwasannya Kota Solo merupakan salah satu kota madya yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk Kota Solo sebanyak 76.271 jiwa. Lokasi Kota Solo sangat strategis karena terletak pada persimpangan jalan antara provinsi dan antar kabupaten kota. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa catatan lain tentang nilai LQ untuk tahun 2020 adalah sektor yang akan menjadi mandiri
adalah konstruksi dengan sektor 0,95. Namun tahun 2021 sektor ini mengalami kemajuan dengan nilai LQ sebanyak 0,96. Sektor yang paling kecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas dengan LQ sama dengan 0,29. Pada tahun 2021, sektor yang akan mandiri adalah pertanian dengan LQ sama dengan 0,14. Sektor yang paling kecil adalah pengadaan listrik dan gas sama dengan tahun 2020. Sektor yang paling kecil nilai LQ-nya adalah sektor pengadaan listrik dan gas dengan LQ sama dengan 0,30 di tahun 2020 turun menjadi 0,29 di tahun 2021. Perlu ditingkatkan lagi mengingat di Solo banyak perusahaan dan industri yang memerlukan suplai listrik dan gas dalam proses produksinya. Sekian hasil dari presentasi saya mengenai analisis LQ dan shift share dengan cakupan Kota Solo. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya punya Tuhan dan kekurangan datangnya dari setan, kita sebagai manusia hanya sebagai korban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.